Ini adalah part kedua dari alur cerita anime Dead Alive. Setelah pertarungan kemarin untuk menyegel kekuatan Yoshino, para tim KMA mendapatkan sebuah kabar baru di mana mereka kedatangan seorang gadis kecil bernama Mana. Mana merupakan seorang pasukan khusus yang dikirim ke Akademi KMA untuk ngebantu mereka. Akibat akhir-akhir ini terjadi bencana ruang dan roh yang sering bermunculan. Walaupun masih seorang junior, Mana memiliki kemampuan yang sangat hebat. Bahkan dia telah mengalahkan puluhan roh dengan kemampuannya. Sementara itu di kelas Shido, mereka kembali kedatangan murid baru bernama Kurumi, seorang gadis yang mengatakan dirinya adalah roh. Mendengar hal itu tentu saja membuat Shido menjadi penasaran dengan Kurumi sebagai murid baru. Dan Kurumi pun secara tiba-tiba mengajak Shido untuk mengelilingi beberapa tempat di sekolah sebagai perkenalan. Namun Shido pun teringat dengan perkataan Kurumi sebelumnya di mana Kurumi yang mengatakan bahwa dia adalah seorang roh. Shido pun kembali bertanya mengenai kebenaran dari perkataannya. Kurumi pun menjawab kalau dia memanglah seorang roh. Dan alasan Kurumi datang ke sekolah tersebut karena ingin bertemu dengan Shido. Mendengar hal itu, Kotori pun menyuruh Shido untuk mencoba menggoda Kurumi. Namun malah Shido lah yang digoda oleh Kurumi. Singkatnya, hari pun telah menjelang sore dan Kurumi akan segera pulang. Namun ketika berada di sebuah jalan, Kurumi bertemu dengan beberapa pria yang mencoba untuk menggodanya. Melihat hal itu, bukannya takut, Kurumi malah mengatakan kalau dia ingin melakukan skibidi dengan mereka. Mendengar ada gadis SMA yang gila seperti Kurumi, mereka pun dengan sigap mengajak Kurumi untuk melakukan skibidi. Tapi secara mengejutkan, terdengar teriakan dari para pria tersebut yang ternyata Kurumi telah membantai mereka. Tapi tak lama datanglah Mana yang melihat Kurumi telah membantai beberapa orang tersebut. Setelah itu, sebuah fakta terungkap di mana ternyata Mana yang merupakan KMA adalah adik kandung dari Shido. Dan selama ini Kotori hanyalah adik angkat dari Shido. Mendengar hal itu, Kotori pun lantas berdebat dengan Mana. Dan Kotori bahkan menyuruh Shido untuk memilih siapa adik kesayangannya antara Kotori dan juga Mana. Tentu saja melihat gadis yang bertambah di circle-nya membuat Shido menjadi semakin bingung. Dan sialnya, Shido malah tidak mengingat apapun tentang Mana yang ternyata merupakan adik kandungnya sendiri. Keesokan harinya ketika absen dimulai, nampaknya Kurumi di hari itu tidak pergi ke sekolah. Tapi secara mengejutkan dari luar pintu, datanglah Kurumi. Dan ketika melihat Kurumi yang masih hadir, membuat Origami menjadi terkejut. Beberapa saat kemudian, Shido pun dipanggil oleh Reine, di mana mereka menemukan sebuah rekaman yang memperlihatkan Kurumi ketika sedang membantai beberapa pria yang mencoba untuk melakukan skibidi dengannya. Namun tak lama dari situ, datanglah Mana yang secara tiba-tiba menyerang Kurumi, dan melihat hal itu Shido pun menjadi semakin bingung. Di sisi lain, saat jam istirahat dimulai, Origami dengan cepat menemui Kurumi, di mana Origami bertanya kenapa Kurumi masih hidup, yang padahal dia telah dibunuh oleh Mana sebelumnya kemarin sore. Kurumi pun menjawab bahwa dia sebenarnya adalah roh yang sangat spesial dan abadi. Oleh karena itu, dia sangat mustahil untuk dibunuh. Kurumi juga mengatakan bahwa tujuan dia berada di sekolah tersebut hanya demi bertemu dengan Shido. Nampaknya Kurumi memiliki suatu niat terhadap Shido. Keesokan harinya, di pagi hari, Shido bertemu dengan Kurumi dan saat itu juga Shido mengajaknya untuk kencan. Karena rupanya Kotori telah merencanakan untuk menyegel kekuatan dari roh Kurumi yang sangat hebat. Mendengar ajakan kencan dari Shido, Kurumi pun menjadi sangat senang kepada Shido. Tapi tak lama datanglah Origami yang seperti ingin mengatakan sesuatu kepada Shido. Namun Shido malah mengabaikannya yang padahal Origami ingin mengatakan bahwa Kurumi sebenarnya adalah seorang roh atau seseorang yang sangat jahat. Ketika waktu sekolah usai, Toka yang melihat Shido memiliki beban pikiran malah mengajak Shido untuk melakukan skibidi. Namun untung saja pikiran Shido saat itu masih aman. Kemudian Toka pun mengajak Shido untuk melakukan kencan dengannya esok hari. Yang padahal kan keesokan harinya juga Shido sedang membuat janji kepada Kurumi. Bahkan lagi-lagi secara tiba-tiba Origami menelpon Shido, di mana dia juga akan mengajak Shido untuk berkencan di esok hari. Mengetahui hal itu, Shido pun kembali menjadi semakin stres karena dia harus melakukan date atau kencan bersama 3 gadis sekaligus di esok hari. Dan jika Shido menolaknya, maka akan terjadi pertengkaran yang hebat. Ditambahkan akan ada kemungkinan jika Toka juga kembali marah jika Shido menolaknya. Melihat Shido yang kesulitan, Kotori pun mulai mengatur jadwal kepada Shido agar Shido bisa berkencan dengan 3 gadis tersebut sekaligus di hari yang sama. Dengan menggunakan rencana dari Kotori, Shido pun mulai melakukan 3 kencan dalam satu hari itu. Waduh.
Tapi walaupun telah mencoba untuk berbohong berkali-kali, pada akhirnya Origami dan Toka pun mulai menyadari kalau ada yang aneh dalam kencan tersebut. Sementara itu, di sisi lain saat sedang melakukan kencan bersama Kurumi yang lagi gabut pergi menuju ke arah hutan. Yang ternyata Kurumi telah melihat beberapa pemuda yang sedang membuli seekor kucing. Melihat hal itu, Kurumi pun mengatakan, "Aku nak main juga?" Namun ketika Kurumi join, Kurumi malah menembak seluruh pemuda itu dengan sangat brutal. Yang hal tersebut tak sengaja dilihat oleh Shido. Melihat kalau identitasnya telah terungkap, Kurumi pun menggunakan kekuatannya untuk menahan Shido yang mencoba kabur. Namun saat hampir saja diserang oleh Kurumi, datanglah Mana yang tiba tepat waktu. Dengan menggunakan kekuatan tempur miliknya, Mana berhasil membunuh Kurumi saat itu juga. Melihat hal itu, Shido pun mengatakan kepada Mana bahwa kenapa Mana membunuh Kurumi. Mana kemudian menjelaskan bahwa Kurumi ternyata merupakan seorang roh yang sangat berbahaya. Bahkan dia telah memiliki kemampuan unik di mana setiap kali dibunuh, Kurumi akan selalu kembali seperti semula. Kemudian setelah melihat kalau ada roh yang benar-benar jahat seperti Kurumi, membuat Shido menjadi sedikit trauma kepada roh. Yang bahkan ketika Toka ingin melihat tangan Shido yang terluka saat itu, Shido malah menjauhinya karena trauma. Melihat Shido yang sedang merasa bimbang, Toka dengan kebaikan hatinya mengajak Shido untuk melakukan kencan mereka di malam hari. Keesokan harinya, ketika kembali bertemu Kurumi lagi, Shido mengatakan bahwa dia akan segera menyelamatkan Kurumi dan menyegel kekuatan miliknya. Mendengarkan hal itu, Kurumi menjadi marah dan menggunakan kekuatannya. Kurumi pun membuat semacam domain expansion di mana ketika ada manusia yang masuk ke dalam domain tersebut, maka sebagian waktu dan umur mereka akan diserap oleh mata kanan dari Kurumi. Dan pada akhirnya Kurumi pun kemudian mengatakan maksud dirinya yang sebenarnya untuk mendekati Shido, di mana Kurumi hanya ingin mengambil kekuatan milik Shido, yaitu keabadian. Karena dengan begitu, Kurumi tak perlu lagi repot untuk membunuh manusia lagi. Namun lagi-lagi Shido mengatakan bahwa dia akan tetap mencoba untuk menyelamatkan Kurumi apapun yang terjadi, walaupun dirinya harus dimakan oleh Kurumi dan diambil kekuatannya. Namun dengan syarat di mana Kurumi harus menghentikan domain expansion yang telah dia buat di sekolah tersebut. Setelah mendengarkan kata-kata motivasi dari Shido, perlahan tapi pasti hati Kurumi pun mulai berubah dan menjadi baik. Namun secara tiba-tiba sebuah tangan kanan mengerikan keluar dari tubuh Kurumi. Yang ternyata Kurumi yang saat ini sedang berada di depan Shido bukanlah Kurumi yang asli, melainkan sebuah kloningan saja. Dan secara mengejutkan datanglah Kurumi yang asli, namun ketika akan menyerap kekuatan Shido, Mana dengan sigap memotong tangan Kurumi dan mencoba untuk menyelamatkan kakaknya tersebut. Tapi lawan Mana kali ini merupakan Kurumi yang asli. Dengan menggunakan teknik mata jam miliknya, Kurumi memanggil sebuah jam raksasa yang lantas bisa menghentikan waktu. Dan dengan menggunakan kekuatan pistol miliknya, Kurumi dengan mudah berhasil mengalahkan Mana saat itu juga. Tak lama Toka dan Origami pun yang telah sadar kembali masuk ke dalam domain Kurumi dan mencoba untuk menolong Shido. Tapi dengan kekuatan yang sangat besar, Kurumi bisa membuat banyak cloning dirinya untuk melawan Toka dan juga Origami saat itu juga. Bahkan Kurumi sedikit memamerkan kekuatannya yang sangat besar di mana Kurumi mampu memanggil bencana ruang dengan hanya menggunakan kekuatannya. Tapi secara mengejutkan bencana ruang yang hampir saja menghancurkan kota tersebut ditepis oleh seseorang yang ternyata adalah Kotori. Sebuah fakta baru terungkap lagi di mana selama ini Kotori ternyata memiliki kekuatan roh yang sangat hebat di tubuhnya. Bahkan saking kuatnya, Kotori berhasil memojokkan Kurumi menggunakan kekuatannya. Namun melihat Kotori yang menggunakan kekuatan roh, membuat Shido sadar bahwa Kotori saat ini bukanlah Kotori yang asli. Shido pun menyadari kalau Kotori telah lepas kendali akibat kekuatannya yang sangat besar. Melihat Kotori yang akan membunuh Kurumi, Shido pun mencoba untuk melindungi Kurumi menggunakan tubuhnya. Yang saat itu juga membuat Kotori berhasil sadar kembali dari pengaruh kekuatan roh miliknya. Setelah kejadian itu, Reine pun menyuruh Shido untuk menemui Kotori dan berbicara dengannya. Ketika bertemu Kotori, Kotori pun menjelaskan bahwa selama ini dia telah menyembunyikan wujud aslinya kepada Shido. Namun berbeda dengan roh lainnya, Kotori dulunya hanyalah anak biasa. Namun ketika berusia 5 tahun, Kotori secara tiba-tiba malah berubah menjadi roh yang sangat mengerikan, yaitu roh api. Setelah mengetahui kalau Kotori adalah roh, Reine pun meminta tolong kepada Shido untuk mengajak Kotori melakukan kencan agar bisa menyegel kekuatannya.
Keesokan harinya, Shido dan Reine pun menjalankan sebuah misi baru di mana Shido harus mengajak Kotori untuk melakukan kencan sampai Shido bisa menyegel kekuatan besar milik Kotori. Karena jika tidak melakukan hal tersebut, maka suatu saat Kotori benar-benar akan menjadi roh sejati. Dan mungkin saja Kotori tidak akan pernah menjadi adik Shido lagi. Tapi di misi kali ini, Shido harus kembali mengajak Toka dan Yoshino untuk menjaganya. Dan sebelum kencan dimulai, sang wakil kapten dari Rathatos memberikan sebuah informasi baru bahwa sebenarnya Kotori sedang dirasuki oleh sebuah roh api misterius yang merasukinya sejak berusia 5 tahun. Mendengar hal itu membuat Shido menjadi semakin khawatir kepada adiknya tersebut. Singkatnya, kencan antara Shido dan Kotori pun akan segera dimulai. Namun karena Kotori adalah orang yang telah pernah menjadi adiknya Shido, membuat Shido cukup kesulitan untuk membuat Kotori jatuh cinta kepadanya. Namun di suatu ketika saat Shido ingin pergi ke toilet, Shido tak sengaja mendengarkan pembicaraan dari Kotori dan juga Reine. Di mana saat ini untuk menekan kekuatan roh di dalam dirinya, Kotori telah memakai puluhan suntikan untuk menahan kekuatannya. Mendengarkan hal itu membuat Shido menjadi semakin sedih dan bertekad untuk kembali menyelamatkan adiknya. Tapi di sisi lain nampaknya Origami sedang merencanakan sesuatu menggunakan sebuah armor terkuat di KME. Dan benar saja, secara mengejutkan saat Shido dan Kotori sedang melakukan kencan di sebuah taman, Origami datang sambil menembakkan sebuah laser dari kostum baru miliknya. Rupanya, Origami telah menyadari bahwa Kotori adalah seorang roh api. Seorang roh yang selama ini Origami cari. Karena di masa lalu ternyata sebelum melihat kedua orang tuanya menjadi abu, Origami melihat seorang roh yang memiliki kekuatan api. Dan semenjak Kotori mengungkapkan dirinya sebagai seorang roh api, membuat Origami sadar bahwa mungkin saja Kotori memang adalah pelaku yang telah membunuh orang tuanya. Singkatnya, pertarungan antara Kotori dan Origami pun dimulai, namun nampaknya Kotori menjadi lepas kendali dan berhasil mengalahkan Origami. Melihat Kotori yang telah lepas kendali, Shido pun mencoba untuk menghentikan mereka. Tapi nampaknya Origami memang telah bertekad untuk ngebantai Kotori. Dan sebelum hal itu terjadi, datanglah Toka dan juga Yoshino yang ngebantu Shido untuk mengalihkan perhatian dari Origami. Mendapatkan sebuah kesempatan itu, Shido pun mengajak Kotori untuk segera melakukan cipokan agar kekuatan roh milik Kotori bisa tersegel di dalam tubuh Shido. Setelah melakukan cipokan tersebut, nampaknya Origami telah berhasil mengalahkan Toka dan juga Yoshino. Namun saat ingin menembak Kotori, Shido pun mengatakan bahwa saat ini roh api telah tersegel di dalam tubuh Shido, dan jika Origami ingin membalaskan dendamnya, maka Origami harus menembak Shido saat itu juga. Mendengarkan hal itu tentu saja membuat Origami menjadi semakin bingung, dan tak lama Origami pun pingsan karena tak mampu menahan kekuatan dari baju armor miliknya tersebut. Singkatnya, setelah kejadian mengerikan itu, Kotori berhasil kembali menjadi adiknya Shido, dan Shido yang berhasil menyegel separuh kekuatan milik Kotori. Jadi gimana nih tentang alur cerita dari anime ini? Dan jika kalian suka dengan video ini, bisa dibantu like dan subscribe. Dan sampai jumpa di visualnya. Gue Kiki Nachu. See you on the next video guys.